Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada materi yang lalu kita sudah belajar tentang konsep mol. Kita sudah tahu bagaimana mencari MR, kemudian bagaimana hubungan antara MR, massa, volume dan sebagainya. Yang lebih jelasnya lagi adalah kemarin kita gambarkan dengan jembatan mol. Nah, jembatan mol ini sangat berguna untuk membantu dalam perhitungan kimia pada materi-materi selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang prosentase unsur pada senyawa. Prosentase unsur dalam senyawa itu bisa dirumuskan, yaitu angka indeks kali AR unsur tersebut kali MR senyawa kali 100%. Angka indeks itu adalah banyaknya unsur. Langsung saja kita ambil contohnya. Contoh soal, tentukan persen massa unsur C, H, dan O dalam senyawa glukosa, yaitu C6H12O6, di mana AR-nya diketahui. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Kita lihat penyelesaiannya. Kita cari dulu MR dari glukosa atau C6H12O6. Kita tahu setelah dengan cara perhitungan MR glukosanya, saya kira sudah tidak perlu kita ulangi lagi bagaimana cara mencari MR dari C6H12O6, yaitu adalah 80. Kemudian kalau kadar dari C adalah, atau prosentase dari C adalah 6 kali ARC dibagi MR. Mengapa 6? Karena jumlah atom C-nya ada 6. Sehingga 6 kali 12 dibagi 180 kali 100% sama dengan 40%. Demikian juga dengan cara yang sama ketika kita mencari prosentase H, yaitu rumusnya 12 kali AR-nya H dibagi MR kali 100% tentunya. Nah, mengapa 12? Karena jumlah atom C-nya ada 12. Hasilnya adalah 6,7. Sedangkan prosentase O adalah dengan cara yang sama dihasilkan 53,3. Ketika ini dijumlahkan prosentase ketiga unsur tersebut, maka hasilnya adalah 100%. Yang berikutnya masih prosentase unsur pada senyawa. Contoh analisis senyawa atau analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Jika diketahui massa sampel tersebut adalah 25 gram, tentukan massa dari masing-masing unsur dalam sampel tersebut. Nah, tentunya ini soal yang cukup mudah, yaitu kita kalikan persentasenya saja gitu, okay? Masing-masing unsur persentase kali massa sampel, akhirnya didapatkan massa kalsium adalah 10 gram, massa karbon adalah 3 gram, dan massa oksigen adalah 12 gram. Kalau kita jumlahkan totalnya adalah 25 gram. Saya kira mencari persentase unsur dalam senyawa tidak menjadi masalah. Berikutnya anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang rumus kristal atau senyawa hidrat. Apa itu yang dimaksud dengan senyawa kristal atau senyawa hidrat? Senyawa hidrat atau senyawa kristal adalah senyawa yang mengandung molekul air. Senyawa yang mengandung molekul air. Sebagai contoh, CuSO4 5H2O atau namanya tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah,
Apa artinya CuSO45H2O? Artinya perbandingan mol CuSO4 dan mol H2O itu adalah 1:5. 1:5. Kemudian misalkan lagi adalah MgSO4 7H2O, yaitu namanya magnesium sulfat heptahidrat. Artinya mol MgSO4 dibanding dengan mol H2O atau air adalah 1:7. Nah, senyawa utamanya selalu kita buat 1. Mari kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Sebanyak 49,2 gram senyawa magnesium sulfat hidrat dipanaskan sampai semua molekul air hilang. Ternyata massa yang tersisa adalah 24 gram. Tentukanlah rumus hidratnya. Diketahui Mr HgSO4 120 dan Mr dari H2O adalah 18. Oke. 49,2 gram MgSO4 X H2O, misalkan saja ini adalah X. Ternyata setelah dipanaskan tersisa 24 gram. 24 gram kan sisa, berarti ini miliknya miliknya MgSO4. Nah, H2O nya berapa yang hilang? Berarti totalnya dibagi yang tersisa, totalnya dikurangi yang sisa. 49,2 dikurangi 24 sama dengan 52 gram. Nah, langkah berikutnya adalah mencari mol masing-masing, lalu kita perbandingkan, yaitu mol MgSO4 dibanding mol H2O sama dengan, kita tahu mol itu rumusnya adalah massa dibagi Mr ya. Massanya MgSO4 dibagi Mr-nya MgSO4 banding massanya H2O per Mr H2O. Kita masukkan angkanya, ternyata perbandingannya adalah 0,2 banding 1,4, atau kalau kita sederhanakan menjadi bilangan bulat 1:7. Sehingga rumus hidratnya adalah MgSO4 7H2O. Nah, saya kira contoh ini bisa dipahami. Berikutnya anak-anakku semuanya, ini adalah materi yang penting, yaitu pemanfaatan persamaan reaksi dalam perhitungan kimia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi itu adalah resep dalam suatu perhitungan kimia, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita ambil contoh adalah N2 gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen menghasilkan amonia dengan koefisiennya 1, 3, 2. Artinya mol N2 dibanding mol H2 banding mol NH3 adalah 1:3:2. Nah, ini resepnya adalah koefisien, sehingga di dalam perhitungan kimia itu yang pertama kali adalah reaksinya harus betul dulu atau harus setara. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah langkah-langkah penyelesaian soal hitungan kimia yang melibatkan reaksi. Langkah-langkahnya adalah, langkah yang pertama adalah menulis reaksi yang setara. Jadi harus setara dulu. Kalau reaksinya tidak setara, maka kita nanti resepnya bisa salah. Berikutnya adalah mencari mol yang diketahui. Langkah berikutnya adalah mencari mol yang ditanyakan melalui perbandingan koefisien. Karena perbandingan koefisien itu adalah resep seperti yang tadi. Yang berikutnya, ketika mol yang ditanyakan itu sudah tahu, ya eksekusi saja dengan memanfaatkan jembatan mol yang sudah kita punya.
Oke, kita lanjutkan saja dengan contohnya. Contoh yang pertama, logam seng Zn jika dilarutkan pada asam klorida menghasilkan larutan seng klorida dan gas hidrogen menurut reaksi. Ada reaksinya, ada keterangan belum setara. Jika 1,3 gram seng dilarutkan pada asam klorida berlebih. Apa artinya berlebih? Artinya asam kloridanya itu enggak mempengaruhi. Tentukanlah volume H2 yang dihasilkan pada keadaan standar dengan diketahui ARZN adalah 65. Oke. Langkah yang pertama adalah menyetarakan. Kita cek apakah reaksi ini sudah setara. Ternyata belum kan? Cl-nya di sini 1, sedangkan di sini 2. Setelah kita setarakan, yaitu dengan menambah 2. Saya kira kalau persamaan reaksi sudah pada pertemuan berikutnya. Ini sudah setara. Kemudian langkah kedua adalah mencari mol yang diketahui. Yang diketahui apa? Zn. Nah, kita cari mol Zn. Karena gram, maka mol Zn itu adalah massa Zn dibagi ARZN. Hasilnya adalah 0,2 mol. Langkah berikutnya adalah, atau langkah ketiga adalah mencari mol yang ditanyakan melalui perbandingan koefisien, yaitu mol H2. Mol H2 dibanding mol Zn sama dengan koefisien H2 dibanding atau per koefisien Zn. Akhirnya mol Zn ini kita lempar ke atas. Mol H2 sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien Zn kali mol Zn. Nah, koefisien H-nya adalah 1, Zn-nya 1 kali 0,2, hasilnya 0,2 juga. Nah, sehingga mol yang ditanyakan sudah diketahui atau sudah ketemu. Maka langkah keempat kita eksekusi, yaitu mencari mol H2 pada keadaan standar. Mol H2, volume H2 pada keadaan standar. Volume itu rumusnya adalah mol kali 22,4 jika pada keadaan standar. Kita tinggal kalikan saja, molnya 0,2 kali 22,4 liter. Hasilnya adalah 4,4 liter. Yang berikutnya, soal nomor 2. Reaksi termit digunakan sebagai prinsip pengelasan logam dan aluminium. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, belum setara. Jika pada akhir reaksi dihasilkan 40,8 gram aluminium oksida, maka berapakah massa aluminium yang diperlukan? Dengan diketahui AR-nya seperti ini. Langkah yang pertama adalah penyetaraan reaksi. Nah, reaksinya kita setarakan dulu. Nah, ini sudah setara. Setelah kita tambah koefisien yang benar, sudah tahu. Langkah berikutnya adalah mencari mol yang diketahui. Dalam hal ini yang diketahui adalah aluminium oksida. Apa itu? Yaitu Al2O3. Kita cari mol itu massa dibagi mR. Massanya 40,8, mR-nya adalah 102. Dari mana? Ya kita cari saja. 2 kali AR-nya Al ditambah 3 kali AR-nya O. Ketemunya 102. Sehingga mol Al2O3 adalah 0,4 mol. Langkah berikutnya adalah anak-anak semuanya mencari mol yang ditanyakan melalui perbandingan koefisien. Mol Al dibagi mol Al2O3, yang ditanyakan adalah Al, yang diketahui adalah Al2O3. Sama dengan koefisien Al dibagi koefisien Al2O3. Akhirnya ketemu seperti ini. Mol Al yang ditanyakan sudah ketemu, yaitu 0,8 mol. Nah, ketika mol yang ditanyakan itu sudah diketahui, maka langkah terakhir ya kita eksekusi saja, yaitu mencari massa Al. Massa itu adalah mol kali Al. Tentunya Ar dari Al. Berapa? 0,8 kali 27, hasilnya 21,6 gram. Demikian anak-anakku semuanya. Bisa diulang-ulang. Kalau memang perlu dicatat, di screenshot,
untuk dipelajarinya. Nanti ada contoh-contoh soal yang harus kalian kerjakan. Demikian, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.